Dalam rekaman video amatir, sejumlah warga mendobrak rumah kontrakan di Bojonggede, Kabupaten Depok, Jawa Barat. Saat masuk ke dalam rumah, warga menemukan seorang bocah yang terikat tangan dan kaki. Melihat peristiwa ini, warga melapor kepada polisi. Pelaku yang juga ayah tiri korban ditangkap polisi. Diduga motif penganiayaan karena korban dan anak kandung pelaku bertengkar. Di tangan kanan dan kaki kanan untuk si anak ini. Namun kita masih menunggu hasil visum juga apakah ada luka lain terkait dengan penganiayaan dilakukan oleh sang ayah tirinya. Atas perbuatannya, pelaku mendekam di dalam sel tahanan Polrestro Depok dan dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Mantan Sekretaris Front Pembela Islam Munarman divonis 3 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Munarman terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana terorisme. Mantan Sekretaris FPI Munarman dinyatakan bersalah melanggar pasal 13 huruf G Undang-Undang Terorisme tentang penyembunyian informasi terkait tindak pidana terorisme. Vonis Munarman selama 3 tahun lebih ringan dari tuntutan sebelumnya, yakni 8 tahun penjara. Adanya kegiatan-kegiatan dalam acara pada tanggal 24 dan 25 Januari 2015 tersebut, yang antara lain adanya pelaksanaan bayar. Usai pembacaan putusan, baik terpidana Munarman maupun jaksa penuntut umum memastikan akan mengajukan banding atas putusan hakim. Pendengar itu tidak sesuai dan itu fatal. Sesuai dengan musyawarah tadi kami menyatakan banding. Pengajuan banding selambat-lambatnya diajukan 7 hari setelah putusan dibacakan. Dan pemirsa, langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Mas Ismail dari Setara Institute. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ismail. Selamat malam, selamat. Ya, Mas, kalau kita lihat apa yang dijatuhkan terhadap Munarman, 3 tahun penjara, apakah ini dirasa cukup? Ya, jumlah vonis tentu sangat relatif ya, apakah itu dirasa keadilan atau tidak. Tapi dari upaya hukum lanjutan yang dilakukan oleh jaksa maupun oleh pengacara terdakwa, artinya dua-duanya tidak puas. Artinya dua-duanya menafsir belum ada keadilan. Dari sisi jaksa merasa vonis ini terlalu ringan tentu saja dari tuntutan 8 tahun penjara. Sementara terdakwa tentu ya seharusnya dibebaskan karena merasa tidak terbukti. Jadi soal jumlah vonis ini sesuatu yang biasa di dunia pengadilan ya. Artinya jaksa menuntut. Ya, merujuk dari tuntutan jaksa 8 tahun, vonis 3 tahun, artinya ini sudah setidaknya mewakili keadilan bagi mereka yang merasa terganggu oleh aktivitas terorisme. Ya, tentu saja. Sekalipun harus saya katakan bahwa vonis 3 tahun untuk tindak pidana terorisme itu saya harus pastikan, tetapi ini suatu jumlah vonis yang kecil ya, tidak pada umumnya. Artinya mungkin ada sesuatu pertimbangan hakim yang menyebabkan hakim memutus 3 tahun penjara. Karena umumnya tuntutan tindak pidana terorisme dan vonis itu hampir rata-rata di atas 5 tahun gitu ya. Nah, kalau kita periksa lebih detail, memang yang terbukti dari Mas Munarman ini adalah tindakan menyembunyikan informasi saja. Yang itu level keterlibatan dalam tindak pidana terorismenya dianggap ringan karena hanya menyembunyikan informasi. Demikian saya kira proses banding masih berlangsung ya, akan berlangsung baik itu dari JPU maupun oleh pengacara. Jadi kita bisa melihat tahapan appeal atau banding dan juga kasasi nanti jika kemudian itu dikabulkan. Tapi untuk portfolio kasusnya sendiri, kan yang bersangkutan kan didakwa tepatnya melakukan tindak pidana terorisme dalam aksinya Bayat ISIS di Makassar beberapa waktu yang silam gitu ya. Bagaimana Anda melihat
kasus-kasus seperti ini? Apakah memang mereka karena tidak terlibat langsung untuk mengendorse ataupun aksi nyata terorisme sehingga pada akhirnya memang inilah hukuman yang setimpal? Ya, dalam tindak pidana terorisme memang level tindak pidana terorisme itu ada berbagai macam ya. Salah satu yang paling ringan ini adalah yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim di dalam putusan Munarman gitu. Tetapi memang di masa ISIS bergolak di Timur Tengah ya, memang baiat-baiat semacam ini banyak. Dan baiat-baiat ini tentu saja bukan tidak berdampak ya. Ketika kemudian baiat-baiat ini dilakukan dan misalnya terbukti dari baiat yang mampu menggerakkan orang. Oke. Mas Ismail. Halo, Mas Ismail. Ya, nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan Mas Ismail dari Setara Institute. Tapi terima kasih atas waktu Anda sekali lagi sudah berdiskusi bersama kami mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Munarman yang dipidana 3 tahun penjara. Pemirsa, upaya penipuan dalam pemalsuan dengan mencatut nama tenaga ahli KSP ahli Muhtar Ngabalin viral di media sosial. Surat berisi permintaan bantuan dana sebesar 800 juta rupiah kepada Wali Kota Cirebon. Surat inilah yang tengah viral di media sosial. Diduga surat ini palsu dan mencatut nama tenaga ahli KSP Ali Mokhtar Ngabalin, serta memuat kop kantor staf presiden. Dalam surat termuat permintaan bantuan uang sebesar 800 juta rupiah pada Wali Kota Cirebon untuk acara amal. Namun surat ini dipastikan palsu dan bertujuan untuk menipu. Apakah benar ini surat dari Pak Ngabalin? Ini diantaranya yang perlu saya klarifikasi, bahwa itu tidak benar tanda tangannya Pak Ngabalin, bahwa itu tidak benar menggunakan kop KSP, semuanya dipalsukan. Senada, Wali Kota Cirebon juga merasa janggal dan tidak percaya surat berasal dari KSP. Saya kira kepala daerah ini nggak bodoh-bodoh teing gitu kan, harus kemudian mempercayai hal-hal yang demikian. Nah kira-kira seperti itulah. Intinya suratnya masuk apa segala macam, tapi tadi saya kira kepala daerah ataupun siapapun ya bukan orang yang kemudian bisa dibodohin. Terkait kasus ini, pihak KSP telah melaporkan ke polisi dengan aduan upaya penipuan dan pemalsuan. Truk pengangkut 9 ton minyak goreng terguling, warga menampung jerigen yang mengantri.